Shalom Bapak dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Antoni di dalam Karismata News. Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir mengikuti siaran ibadah kami. Kami menyambut Bapak Ibu saudara semuanya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam keluarga besar GSJ Karismata. Welcome home. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang setia dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah kita. Bila kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, untuk persembahan, kolekte, pembangunan, dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengirimkan atau melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini, ataupun Bapak Ibu Saudara semuanya dapat men-scan kode QR yang ada di bawah ini juga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kami mengingatkan untuk kita semuanya untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, untuk kita selalu memakai masker, untuk kita selalu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari kita menjaga diri kita, dan jika kita juga menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Dan akhirnya Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sungguh suatu hal yang luar biasa jika hari ini kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saat ini menonton siaran tayangan ibadah pada pagi ini, Shalom. Bagaimana kabarnya? Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah itu sumber kekuatan kita. Allah itu sumber kekuatan di dalam setiap hidup kita. Bila pagi ini kita datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan bahwa Tuhan, kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami, oh Yesus, Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Katakan kami rindu Tuhan, rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuatkan harapku, ku sembah Kau selamanya. Semua katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, kekuatanku, yang bangun Yesus. Kami rindu kami selalu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menyembah-Mu. Hey. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau
Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku kekuatanku, hambamu Yesus. Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, menyembah-Mu. Mari semua katakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, hambamu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, hambamu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, hambamu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, yang saat melihat tayangan ini, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan bahwa Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun jua Yesus. Yesus, haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kami rindu Engkau, Yesus.
Bapak, pada pagi ini kami datang ke dalam hadirat-Mu sebab kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang mampu memenuhkan setiap dahaga di dalam setiap hidup kami. Engkaulah yang mampu membuat kami tetap kuat di tengah-tengah pencobaan badai kehidupan yang kami alami. Sekalipun dunia bergoncang dengan segala sesuatu isinya, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam nama Yesus. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami berseru kepada satu nama yang membuat kami tetap hidup, tetap kuat sampai hari ini, yaitu nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pagi ini, dimanapun saat ini jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini, di rumah-rumah, dimanapun berada. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, selawatan Tuhan boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing ketika kami beribadah bersama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami letakkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk gerbang-Mu dengan hati penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, sebab Allah yang membuat kita bergirang. Haleluya, Bapak dikasih Tuhan. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirimkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirimkan. Semua katakan, Dia kirimkanku, Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dan penuh sukacita, karena Allah yang membuat kita kira. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirimkanku. Semuanya, Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku. Sekali lagi, Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku, oh Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku. Ku bersuka sebab Dia, ku selalu bersuka. Ku bersuka sebab Dia kirimkanku. Haleluya. Kita percaya bahwa bersuka citalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersukalah Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersukalah Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka,
kami yakin Tuhan, karena sukacita kami di dalam Tuhan, karena Engkau yang membuat kami girang, karena Engkaulah kekuatan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena perbuatan ajaib-Mu begitu banyak terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tetap bisa bersukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah-tengah keadaan yang mencengkam. Kami tetap bisa bersukacita karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan Yesus, katakan banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidup Bapa. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Semua jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu
katakan tak ada. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan terbang, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami kuat sampai saat ini itu karena Engkau yang ada dalam hidup kami. Karena Engkau yang menguatkan kami. Karena Engkau yang selalu menopang hidup kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendirian. Dan tidak pernah Engkau membuat kami merasa seperti yatim, piatu. Karena Engkau adalah Bapa yang bersama-sama beserta dengan kami. Engkau Allah yang Immanuel dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Tenangkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Ketika kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami Bapa. Biarlah kami boleh mendengar suara hati Bapa kami. Dan ini kami anak-Mu siap mendengar Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya menjumpai saudara di rumah saudara masing-masing bersama dengan keluarga. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang yang merasa dirinya tidak optimis. Ada banyak orang-orang yang diliputi perasaan negatif, perasaan yang pesimis. Saudara-saudara, hal ini dialami oleh banyak orang. Hal ini banyak dijumpai oleh banyak orang di mana saja, saudara-saudara. Karena kondisi keadaan itu membuat orang menjadi pesimis. Banyak orang menjadi negatif, banyak orang berpikir negatif, tidak berpikir positif. Seperti tidak ada harapan, harapan itu seperti hilang, saudara-saudara. Satu ketika bangsa Israel sedang mengadakan peperangan dengan bangsa Filistin. Dan kita tahu bahwa itu adalah dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutan. Tetapi yang menjadi unik, menjadi luar biasa adalah ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan peperangan bangsa Filistin, dan orang Filistin menghadirkan seorang raksasa yang bernama Goliat, seorang prajurit yang gagah perkasa yang tinggi luar biasa.
Saudara-saudara bayangkan ketika mereka mengadakan peperangan dan orang Filistin itu menghadirkan Goliat. Dan Goliat itu saudara-saudara mengejek orang-orang Israel selama 40 hari lamanya. Ketika mereka berada di medan perang, mereka tidak mengadakan peperangan, tetapi orang Filistin itu mengatakan demikian. Goliat itu mengatakan, marilah, lawanlah aku. Lalu si Goliat itu berusaha untuk mengejek, menghina, dan menantang orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu diminta untuk tentaranya, pasukannya, atau pahlawannya gagah perkasa untuk turun menghadapi Goliat. Saudara-saudara bayangkan bahwa selama 40 hari lamanya bangsa Israel, tentara Israel, Raja Saul sekalipun diliputi oleh perasaan pesimisme, perasaan takut, perasaan yang tidak ada harapan. Saudara-saudara, ini adalah keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Dan kita sudah menjalani hampir 2 tahun, saudara-saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada pagi hari ini? Bahwa Tuhan akan mengubah perasaan pesimisme saudara menjadi optimisme. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu atau Goliat. Ayat yang ke-49 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Litbang, dalam penelitian dan pengembangan dari Kompas pada tanggal 2 Maret 2021, berdasarkan hasil survei, ada 43,9% responden yang merasa pesimisme di tahun 2020. Ada 43,9%, hampir 44%. Jumlah responden yang pesimistis itu karena pandemi corona sempat meningkat pada Desember 2020 menjadi 39,5%. Namun angka kembali turun menjadi 40,2% pada Februari 2001. Litbang ini mencatat tanggal 2 Maret 2001. Mengutip harian Kompas, sikap pesimisme masyarakat disebabkan krisis ekonomi yang menurun kualitas dan kuantitasnya, dan itu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan saja bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia menghadapi keadaan yang penuh dengan keadaan yang tidak menentu. Krisis ekonomi itu melanda secara global, itu melanda semua dunia merasakannya, saudara-saudara. Ada seorang yang bernama Gotch, dia mengatakan demikian. Aku pernah membaca bahwa kita memiliki lebih dari 50.000 pemikiran setiap harinya. Dan 70-80% adalah pikiran negatif. Saudara-saudara bayangkan, dia berkata demikian. Bahwa 70-80% setiap orang itu berpikir negatif. Bayangkan menghadapi keadaan seperti ini. Bagaimana kita
bisa membangun rasa optimisme, jiwa optimisme dalam keadaan seperti ini. Tapi kenyataannya orang terjerembab dengan rasa pesimisme. Orang-orang optimis tidak terobsesi dengan keadaan atau pengalaman negatif. Nah, ini orang-orang optimis ya. Mereka justru menerima perasaan yang ada dalam dirinya dengan ucapan syukur, humor, dan penerimaan yang betul-betul. Artinya apa? Bahwa kalau keadaan yang seperti ini, kalau ditanggapi dengan perasaan yang ikhlas, perasaan yang terbuka, perasaan bersyukur kepada Tuhan, maka perasaan pesimisme itu bisa berubah menjadi rasa optimisme yang tinggi. Saudara-saudara, pesimis itu dari bahasa Latin, dari kata pessimus. Apa itu pessimus? Pessimus itu artinya terburuk. Waduh. Bahwa orang yang berpikir pesimis itu berarti orang itu berpikiran buruk. Tadi dikatakan oleh si Ghost mengatakan 70-80% orang itu berpikir negatif, nggak berpikir positif, saudara-saudara. Pesimis itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah negatif, buruk, dan tidak ada harapan. Saudara-saudara, mari kita akan kembali kepada peperangan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel selama 40 hari lamanya mereka diteror, mereka ditantang, mereka dihina. Lalu mulai dari rajanya, Raja Saul yang gagah perkasa, mulai daripada panglimanya dan semua prajurit yang gagah perkasa itu, mereka langsung ambruk dengan perasaan pesimisme. Karena apa? Karena mereka tidak ada harapan. Tetapi saudara-saudara, mereka punya Tuhan. Mereka punya Allah yang dahsyat. Tuhan memakai Daud, anak remaja yang berusia 14 tahun. Padahal di situ ada kakaknya Eliab, di situ ada saudara-saudara yang lain, ada 3 orang yang menjadi tentara mengikuti Saul. Tetapi Daud, dia seorang gembala, dia biasa menggembalakan kambing domba. Ketika ayahnya mengatakan, bawalah makanan ini untuk kakak-kakakmu di medan peperangan. Ketika Daud meninggalkan kambing gembalaannya, maka dia datang ke tempat pertempurannya. Di situ dia berjumpa dengan beberapa orang. Di situ Daud melihat bagaimana Goliat itu menantang bangsa Israel, menantang tentara-tentara Israel dan menghina bangsa Israel yang sebenarnya mereka punya Allah yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Saudara harus tahu bahwa Daud ketika pertama kali dia diurapi oleh Roh Kudus, ketika dia diurapi oleh Samuel, firman Tuhan mengatakan mulai sejak itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi dalam konteks ini saudara-saudara, walaupun Daud berusia 14 tahun, walaupun dia hanya mengembalikan kambing domba, tetapi bukan lemming, bukan tameng, bukan pedang yang dia punyai, tetapi dia punya kuasa, punya urapan, punya wibawa surgawi yang membuat dia punya jiwa optimisme yang tinggi. Ketika dia melihat peperangan itu terjadi antara orang Filistin dan orang-orang Israel, maka jiwa optimisme itu, jiwa semangatnya itu, dia sangat begitu marah ketika Allahnya dihina oleh Goliat. Maka dia mengatakan, aku akan menghadapi Goliat itu. Saudara-saudara, gak mudah orang membangun jiwa optimisme. Karena apa? Karena ada tantangan, ada hal-hal yang membuat orang lain bisa menjadi jatuh lagi di dalam keterpurukan. Apa yang dikatakan Eliab, kakaknya Daud, kepada dirinya? Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Daud mempunyai semangat, mempunyai keberanian, mempunyai jiwa optimisme, ketika dia akan berperang menghadapi Goliat itu, dia menghadapi tantangan. Tantangan pertama adalah dari orang yang paling dekat, yaitu kakaknya sendiri. Seringkali dalam hidup kita, saudara-saudara, kita mau membangun perasaan optimisme itu, perasaan percaya diri itu. Kita mau membangun itu.
dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tidak menentu. Kapan akan berlalu keadaan pandemi seperti ini? Kapan akan berlalu keadaan-keadaan yang menyulitkan hidup kita ini? Perekonomian sudah mulai terpuruk, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita berusaha untuk membangun rasa optimisme itu. Daud berusaha untuk membangun rasa optimisme itu. Walaupun kakaknya mengatakan demikian. Untuk apa engkau ke sini? Engkau hanya untuk melihat perang. Padahal sebenarnya Daud tidak tujuannya untuk melihat perang. Dia hanya akan memberikan logistik saja, makanan saja, yaitu kiriman dari ayahnya kepada 3 kakaknya di medan peperangan. Tetapi Daud mempunyai perasaan yang begitu kuat ketika Allahnya dihina oleh orang-orang Filistin, ketika Allahnya dihina oleh Goliat. Dia mulai marah, lalu dia bangkit rasa keberaniannya, dia bangkit rasa optimismenya, dan dia mengatakan, aku akan menghadapi si raksasa Goliat itu. Tetapi kakaknya menghina dia, kakaknya merendahkan dia. Malah kakaknya mengatakan, kamu tuh statusnya hanya sebagai pengembala domba saja. Pergi kamu, istilahnya. Kamu tuh bukan tentara, kamu tuh bukan seorang yang biasa berperang. Engkau Daud biasa ada di padang gurun sana dengan kambing dombamu. Saudara-saudara, Daud begitu direndahkan oleh kakaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud dianggap tidak ada apa-apanya oleh Raja Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari muda telah menjadi prajurit. Saudara-saudara, ketika Daud berbicara kepada orang banyak, lalu Daud dibawa kepada Raja Saul. Lalu Raja Saul melihat, wow, ini anak cukup berani, tetapi masih muda. Dia masih kemerah-merahan, masih remaja. Lalu Daud mengatakan, Saul mengatakan, wah, nggak mungkin. Kamu ini nggak ada senjata, nggak ada pedang, nggak ada lembing, nggak ada persenjataan yang lain, nggak ada yang dia miliki. Nggak mungkin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita mau membangun rasa optimisme, kita membangun rasa percaya diri kita, tetapi seringkali orang berkata, nggak mungkin. Nggak mungkin bisnis kamu berkembang, nggak mungkin bisnis usaha kamu bisa maju. Lihat aja, toko-toko aja tutup. Saudara, bagaimana kita membangun rasa optimisme di tengah-tengah keadaan seperti ini? Bukan saja bangsa Indonesia, tetapi kita seluruh Indonesia, kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu. Bukan meyakinkan, bukan memastikan, tetapi kata tidak menentu itu bisa ya, bisa tidak. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun. Itu keadaan yang tidak menentu, saudara-saudara. Nah, Daud juga diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Bukan saja oleh kakaknya, tapi juga Raja Saul mengatakan, nggak mungkin. Nggak mungkin kamu ngalahin Goliat. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin ini. Coba bayangkan ketika Saul mengatakan kepada Daud, kami ini cuma pengembala kambing domba, tetapi orang Filistin ini sudah terbiasa dari mudanya, dia biasa berperang, biasa dia membunuh orang, biasa dia beringas, biasa dia menghadapi keadaan apapun. Kamu ini masih muda, nggak mungkin, saudara-saudara. Yang kedua adalah ketika orang mulai menyaksikan keberanian, menyaksikan rasa optimisme kita. Seringkali itu kita menjadi terjatuh kembali, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, ketika Daud mau berhadapan dengan Goliat, apa yang Goliat katakan? Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin, ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika kita berhadapi dengan tantangan hidup kita, ketika kita berada dalam keadaan tidak ada kepastian, keadaan itu yang membuat kita menjadi terjatuh kembali. Untuk membangun rasa optimisme itu, keadaan itu yang seringkali menjatuhkan kita. Sama juga ketika Daud akan berhadapan dengan Goliat. Goliat sang musuhnya Daud itu berusaha untuk menjatuhkan Daud. Goliat itu mengatakan, anjingkah aku ini? Sudah bayangkan bahwa musuhnya Goliat itu dianggap anjing. Anjingkah aku? Atau dia katakan, engkau mendatangi aku dengan tongkat, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi dengan tongkat. Orang-orang Israel mendatangi Goliat bukan dengan tentara yang gagah perkasa, tapi dengan seorang anak remaja yang masih kemerah-merahan. Saudara-saudara, musuh kita pun menghina kita, musuh kita pun menjatuhkan kita. Mungkin ada rekanan bisnis, mungkin ada rekanan usaha dan lain sebagainya. Ketika kita berusaha untuk membangun diri kita, membangun usaha kita, membangun bisnis kita, membangun rasa percaya diri kita, ada banyak orang-orang yang menjadi rekanan bisnis kita, justru mereka berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk menghabisi kita dengan rasa optimisme yang sebenarnya kita mau punyai, yang sebenarnya kita mau bangun, saudara-saudara. Kebenaran yang kedua adalah apa yang kata firman Tuhan katakan. Tadi ada tiga hal-hal yang negatif yang berusaha untuk menghancurkan, yang berusaha untuk membunuh rasa optimisme kita. Saudara-saudara, tadi itu kata orang, tadi itu kata Eliab, tadi itu kata Raja Saul, tadi itu kata Goliat yang berusaha untuk menjatuhkan rasa percaya dirinya Daud. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Satu ayat ini saya mendapatkan 3 kebenaran. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah. Daud mengenal Allahnya. Daud biasa berkomunikasi. Daud biasa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika dia sendirian di padang gurun, dia menaikkan pujian penyembahan. Ketika dia menaikkan mazmur pujian kepada Tuhan dengan serulingnya, dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia berhubungan dengan Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Disitulah Tuhan mengurapi Daud. Disitulah Tuhan memberikan kuasa dan otoritas dan rasa optimisme yang tinggi kepada Daud. Saudara-saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita harus mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Kita harus mengenal Allah yang berkuasa untuk melepaskan kita dari beban masalah persoalan. Kita harus mengenal Allah. Kita harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, dia akan kuat. Orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, orang yang tidak pernah berdoa, yang nggak pernah baca firman Tuhan, yang nggak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan, yang tidak membangun mesbah keluarga, yang tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhannya, akan jauh dari Tuhan, akan lemah, akan terpuruk, akan mengalami ketakutan, akan mengalami kebimbangan, dan runtuhlah menjadi orang yang tidak punya rasa optimisme yang tinggi. Tetapi Daud, dia seorang yang masih muda dibandingkan dengan Goliat yang gagah perkasa. Tuhan sebenarnya sedang mendemonstrasikan kuasanya di hadapan tentara orang-orang Israel. Tuhan sedang mendemonstrasikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di hadapan Raja Saul. Goliat yang membawa pedang, pedangnya pun dibawa oleh orang lain, bukan oleh dirinya, saudara-saudara. Dan Goliat itu dikalahkan oleh apa? Oleh ketepel, saudara-saudara. Goliat itu bukan dikalahkan oleh pedang dan lembing, tetapi oleh sebuah batu. Dan ketika Daud melemparkan umbannya, lalu Tuhan dengan kuasanya langsung tertuju kepada keningnya, dan batu itu masuk kepada keningnya, udah otomatis, saudara-saudara, pecahlah kepalanya dan matilah dia. Lalu Goliat amruk, lalu Daud memotong kepalanya.
Saudara-saudara, Daud kuat karena apa? Karena Daud mengenal Tuhannya. Mengapa Daud kuat? Karena dia mengenal Tuhannya dan dia kuat, lalu dia bertindak dengan keberanian yang ada. Dia bertindak dengan rasa optimisme yang tinggi sehingga dia berani menghadapi Goliat. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya senjata. Ketika Raja Saul memberikan pakaian perang, ketika Raja Saul memberikan pedang, dan menurut Daud, aduh ini terlalu berat, lepas semuanya. Dan Daud hanya dengan berpakaian seadanya dan hanya punya lembing, punya ngetepel saja. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan di sisi lain sebenarnya Daud sedang dipromosikan oleh Tuhan. Karena setelah itu di dalam firman Tuhan dikatakan, diceritakan bahwa Daud sebenarnya menjadi orang yang akan menggantikan Saul. Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan ketika demonstrasi kuasa Tuhan itu, ketika peperangan itu dimenangkan oleh Daud, maka Tuhan sedang mempromosikan Daud menjadi orang yang penting, orang yang hebat, orang yang luar biasa karena dipakai oleh Tuhan. Saudara, tantangan apapun yang sedang saudara hadapi itu akan mempromosikan saudara menjadi orang yang hebat. Karena apa? Karena saudara mengenal Tuhan. Karena saudara percaya kepada Tuhan. Saudara adalah orang yang kuat. Kalau saudara kuat dalam Tuhan, saudara akan bertindak. Tuhan mengatakan yang mengenal Tuhan akan kuat dan akan bertindak. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud punya optimisme yang tinggi. Ketika diragukan oleh Raja Saul, malahan dia memberikan keyakinan kepada Raja Saul. Dia mengatakan demikian, berkatalah Daud kepada Raja Saul, janganlah seorang menjadi tawar karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Keadaan apapun, keadaan suka maupun duka, ada tantangan atau tidak ada tantangan. Ketika saudara masih bujang atau masih gadis, saudara mungkin tidak ada tantangan. Ketika saudara mulai membangun pernikahan, di situ ada tantangan. Ketika saudara punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, ada tantangan, ada kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan saudara bagaimana saudara menjadi orang yang kuat bertahan dalam keadaan apapun, lalu rasa optimisme itu timbul dan terbangun dari hidup saudara, dan saudara menjadi orang yang kuat. Ketika saudara menjadi orang yang kuat, maka saudara akan punya keberanian untuk bertindak dalam segala hal, bertindak mengambil keputusan, bertindak menghadapi tantangan apapun, sama seperti Daud. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, dia juga yang akan melepaskan kita. Kalau Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan juga akan melepaskan Daud dari tantangannya ketika dia menghadapi Goliat yang gagah perkasa dan yang tinggi itu. Saudara-saudara, pengalaman hidup itu menentukan kita bisa membangun rasa optimisme kita bisa membangun kekuatan iman kita, sehingga kita bisa bertindak, kita bisa menghadapi keadaan yang sulit sekalipun di dalam hidup ini bersama dengan keluarga saudara. Ada 2 perbedaan ketika kita menghadapi keadaan yang penuh dengan tantangan ini. Yang pertama adalah kita belajar dari Raja Saul dan Daud. Raja Saul itu, saudara-saudara, ketika menghadapi Goliat, dia pergi. Tentaranya, panglimanya pergi, kabur. Tetapi beda dengan Daud. Daud itu dia berlari, bukan meninggalkan musuhnya. Firman Tuhan mengatakan ketika Goliat itu berlari untuk menjumpai Daud, maka firman Tuhan mengatakan tetapi
Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Jadi Daud itu saudara-saudara, dia lari, bukan lari dari Goliat, tetapi dia lari menjumpai Goliat. Kita harus berlari menghadapi tantangan. Kita harus berani menghadapi tantangan. Kita harus membangun rasa optimisme itu menghadapi tantangan yang kita hadapi. Dan saudara percayalah bahwa Tuhan akan menghadapi semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Bahwa seluruh dunia akan mengetahui bahwa kita punya Tuhan. Bahwa yang mengalahkan Goliat itu bukan pedang, tetapi hanya sebuah batu saja. Israel bisa mengalami kemenangan hanya oleh karena seorang anak remaja. Goliat dikalahkan hanya oleh seorang anak remaja saja. Kemenangan itu diperoleh hanya dengan seorang anak remaja yang usianya 14 tahun. Saudara-saudara, saya mengakhiri dengan kisah tentang 12 orang pengintai. Yang 10 orang, yang 2 orang. Musa mengirim ke tanah Kanaan 12 pengintai, yaitu pemimpin-pemimpin 12 suku. Ketika mereka mengintai, 40 hari lamanya mereka mengintai lalu pulang, lalu memberikan laporan kepada Musa. Lalu yang 10 orang itu berkata yang tidak baik, berkata yang negatif, berkata yang buruk-buruk. Firman Tuhan mengatakan, kita tidak akan dapat menyerang bangsa ini karena mereka menyampaikan hal-hal yang buruk. Jadi yang 10 orang itu menyampaikan hal-hal yang buruk kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Hanya Kaleb dan Yosua yang menyampaikan kabar yang baik. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini. Kita pasti akan mengalahkannya. Itu kata Kaleb dan Yosua. Tetapi yang 10 orang, pemimpin suku yang 10 orang itu mengatakan, kita akan kalah. Lalu dia mengatakan hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, yang pesimis. Tetapi Kaleb dan Yosua membangun keyakinannya Musa, membangun keyakinan dari saudara sebangsa setanah air, yaitu bangsa Israel, bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Benar, sampai sekarang mereka mendudukinya. Sampai sekarang mereka menjadi bangsa yang tinggal di tanah di mana pernah oleh 12 orang kepala suku untuk mengintainya ke sana. Saudara-saudara, mari kita bangun rasa optimisme seperti Kaleb dan Yosua. Mari kita akan bangun rasa optimisme kita seperti Daud yang walaupun masih muda, tapi dia membangun. Saya tidak bicara tentang usia, tapi saya berbicara tentang orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang mengenal Allahnya, dia akan kuat. Dan dia akan bertindak dengan iman, keyakinan, dengan pengalamannya yang luar biasa dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita menghadapi hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan firman Tuhan akan memberikan kekuatan, berikan semangat. Saudara yang mungkin sedang mengalami perasaan pesimis, saudara akan rubah itu. Tuhan, saya membangun rasa optimisme itu setelah saya mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in the fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore, but he still remained a part of the king's team, because whenever the king saw him, he felt good, he felt happy. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic, because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by.
After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a lack of physical ability in the elephant. Just the need to infuse enthusiasm within was required, and that was done. To maintain enthusiasm in life, it is necessary that humans maintain a purposeful thinking and mindset and do not let despair dominate. Now, why did I tell you all this story? In today's challenging times, we all need to infuse enthusiasm in ourselves and the people around us. By playing these battle drums, we need to celebrate abundance of good health, joy, happiness, love. And we have to stop talking about these tough times and how these tough times have been treating us. There is a lot of good happening, guys. We have to see it. And let's be grateful for all that. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kaulah harapanku, Kaulah Tuhanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Amin, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Haleluya, Engkaulah harapanku, harapanku. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya aman dalam-Mu. Katakan, Kaulah harapanku, harapanku. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, harapanku. Di dalam hanya Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di dalam Engkau kami aman. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaan kami. Di dalam tangan-Mu kami aman dan nyaman. Engkaulah Tuhan kami yang membawa kami kemenangan, yang membawa kami harapan-harapan yang besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berharap percaya kepada Tuhan. Ketika kami memandang kepada Tuhan, Engkau menggantikan yang tidak ada menjadi ada. Yang pesimis menjadi optimis Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami sesuatu yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu akan memberikan sukacita semangat yang baru. Memberikan harapan-harapan kepada kami. Bahwa Engkau sanggup berubah yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup berubah yang tadinya pesimis menjadi optimis. Hidup kami menjadi punya keyakinan di dalam Tuhan. Engkau yang tidak pernah berubah. Kalau dunia berubah, tetapi Tuhan Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Yesus Engkau Tuhan tetap. Yesus Engkau juru selamat kami. Engkau adalah tetap. Engkau adalah kemuliaan kami. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan melebihi segala-galanya. Kesusahan-kesusahan, penderitaan atau tantangan yang kami hadapi tidak seberapa dengan kasih dan anugerah Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menolong kami, menopang kami. Engkau berjalan di depan kami. Engkau memberikan harapan yang besar kepada kami. Bahwa harapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Diberkatilah sidang jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Waktu mereka di rumah bersama dengan keluarga, merenungkan firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka ditopang. Ada harapan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan, ada kuasa mujizat yang merubah Tuhan. Apapun yang terjadi, sebagaimana ketika Tuhan diundang di perkawinan di Kana, tadinya air tawar menjadi air anggur yang manis Tuhan. Tuhan sanggup merubah yang tawar menjadi manis, yang pahit menjadi manis, yang tidak ada menjadi ada Tuhan, yang pesimis menjadi optimis. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua kami sidang jemaat-Mu, dijaga dan dipelihara oleh Engkau ya Bapa di surga, karena Engkaulah gembala yang baik untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambil saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, pengagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.